Saudara, kita beralih ke kasus pembunuhan terhadap Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Saudara, kuasa hukum 8 terpidana mengungkap sederet kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Termasuk pengakuan anak berhadapan dengan hukum yang mengaku dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus ini pun mulai buka suara. Mereka yakin 8 orang terpidana yang divonis hukuman kurungan penjara seumur hidup bukanlah pelaku pembunuhan. Para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh polisi. Mulai dari kejanggalan perbedaan kronologi hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan dengan hasil visum dan otopsi dari dokter forensik. Mereka juga menyayangkan polisi dan dokter forensik tak bisa mengungkap siapa pemilik sperma yang ditemukan di tubuh almarhumah Vina. Bahkan persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki sama sekali tidak pernah membahas soal pemerkosaan. Hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Dokter juga tidak bisa menjelaskan itu. Kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa hasil yang di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya Pak? Ingat nggak Pak? Di dalam dakwaan tidak ada masalah pemerkosaan. Sementara itu, pasca penetapan DPO 3 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, Kepala Desa Banjar Wangunan menemukan 24 nama yang sama setelah 5 hari penelusuran. 24 nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron, yakni 15 orang untuk nama Andi dan 9 orang untuk nama Dani. Sedangkan untuk nama Peggy atau Perong tidak ditemukan. Peggy itu nggak ada cross check di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang, di data hasil cross check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. 1 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal yang telah bebas pada tahun 2020 lalu dalam program Sapa Indonesia, menceritakan saat dirinya ditangkap. Saat itu dia berusia 15 tahun. Di kantor polisi, ia diperlakukan tidak manusiawi dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dikasihin, udah ada polisi, saya nyamperin. Saya nyamperin, tiba-tiba langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun. Langsung dibawa ke kantor polisi, entah ruangan apa itu, ada kekerasan sedikit, habis kekerasan ada juga yang dipisah, sama dipukulin juga. Bareskrim Polri saat ini telah memberikan petunjuk dan arahan kepada Polda Jawa Barat demi tuntasnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi sejak 2016 lalu. Penyidik Polda Jabar masih memburu 3 buronan pembunuh Vina dan kekasihnya Eki. Tim Liputan, Kompas TV.